Selamat siang, Bu. Halo, kok lemes ya dan tidak ada respon ya? Apa belum makan siang nih? Halo, sudah makan siang belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah tuh. Tapi kok lemes ya? Kok lemas ya? Cuacanya, Bu, mendukung, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih. Lemesnya itu belum makan atau ngantuk ya, mau tidur ya? Atau suasananya mendung ya? Mendung tanpa udan ya? Saya menunggu beberapa ya, ini baru 40 yang bergabung ya, pelan-pelan naik tambah ya pesertanya. Saya mulai ya, sambil menunggu teman-teman yang bergabung mungkin baru makan siang atau baru ibadah sholat ya. Saya pendahuluan dulu bahwa hari ini adalah konseling pasien ibu hamil dan menyusui. Jadi pada dasarnya adalah melanjutkan dari minggu yang lalu ya. Jadi konseling penggunaan obat khusus pada pediatri dan geriatri yang sekarang adalah pasien ibu hamil dan menyusui ya. Kenapa dikatakan khusus ya? Karena obat yang diminum oleh ibu hamil itu tentunya tidak hanya dampaknya atau pengaruh dari obatnya itu tidak hanya pada ibu hamil, tapi juga pada janin atau calon bayinya, begitu ya. Oke, kemudian untuk pasien ibu menyusui, ya, itu dampaknya tidak hanya pada ibu saja, tetapi anak yang disusui, ya. Jadi air susu ibu itu adalah salah satu jalan ekskresi, ya, hasil metabolit ya, yang sudah tidak terpakai melalui ekskresi melalui selain melalui urin, tinja, keringat ya, salah satunya adalah air susu ibu ya. Dampak yang terkena itu adalah si bayi ya, yang sudah tidak dikandung ya, sudah lahir ya, dan kemudian menyusui ya. Spesial ya. Karena apa? Karena tidak semua bayi itu disusui oleh ibunya. Beberapa faktor ya, karena ASINya tidak keluar atau karena faktor jarak ya. Jadi misalnya si ibu di luar kota atau keluar tapi sedikit ya, jadi banyak faktor ya. Atau si bayinya itu tidak maunya karena keluarnya sedikit ya. Ya, itu. Oke. Oke, sudah 48 ya yang bergabung. Yang pertama ini adalah ibu hamil dulu ya. Saya pendahuluan dulu bahwa ibu hamil sampai melahirkan itu normalnya itu 9 bulan 10 hari ya. Di mana dalam 9 bulan itu ya kita bagi 3, itu ada trimester ya. Trimester 1 itu usia kandungan pada bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Trimester 2 itu usia kandungan pada bulan ke-4, 5, 6, dan trimester ketiga pada usia kandungan bulan ke-7, bulan ke-8, dan bulan ke-9 ya. Oke, ya. Nantinya itu akan kita sampaikan ya, konseling dengan ibu hamil tentang hal yang menyebabkan ya, sebab akibat ya, pengaruhnya. Kemudian obat yang sifatnya toksik ya pada janin atau calon bayi, dan ada obat-obat yang aman ya, yang bisa direkomendasikan
pada saat kemungkinan pasien ibu hamil itu bersuami medikasi ya. Ya, oke. Oke, yang bergabung bertambah ya. Kita langsung ke slide kedua. Nah, konseling ibu hamil ya. Penggunaan obat pada wanita hamil itu memerlukan pertimbangan lebih khusus karena tidak hanya pada ibunya saja, tetapi juga pada janin yang dikandungnya, ya baik janin atau calon bayi. Oke, saya kira sangat jelas sekali ya di pendahuluan saya juga sudah saya sampaikan. Kemudian ini di PPT yang pertama saya sampaikan. Saya lanjutkan bahwa resiko yang paling dikhawatirkan adalah timbulnya kecacatan. Ya, ini. Orang yang hamil itu harapannya kan bayi yang dilahirkan itu dalam kondisi sehat dan normal. Ya, timbulnya cacat ini pada janin atau bayi yang lahir nantinya baik berupa cacat secara fisik atau cacat ya secara fungsional. Jelas ya yang dimaksud ya. Jadi cacat itu secara fisik ya, mungkin tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, ya, atau ketidaklengkapan di organ yang lainnya. Kemudian kecacatan fungsional, ya, jadi fungsinya, ya, punya telinga tetapi tidak bisa mendengar, punya mata tapi tidak bisa melihat. Ya. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah manfaat dari penggunaan obat itu lebih besar daripada resikonya, sehingga ibu dapat melahirkan bayi yang sehat dan selamat. Ya, ini perlu diperhatikan bahwa yang diutamakan adalah manfaatnya. Manfaatnya itu lebih besar dibandingkan resiko yang timbul. Jangan terbalik ya, malah terbalik ya, resikonya itu lebih besar dibanding manfaatnya. Wah, itu bukan pilihan ya, terutama pada ibu yang mengandung. Tidak ada obat yang mutlak dianggap aman untuk digunakan pada masa kehamilan ya. Ini sangat jelas sekali ya, jadi di leaflet, di dus, brosur ya, kemasan itu bahwa tidak direkomendasikan ya pada ibu hamil ya. Efek teratogenik tidak hanya dalam bentuk ya catatan fisik saja atau malformasi kerusakan ya, tetapi juga pertumbuhan yang terganggu. Kemudian karsinogenik ya cenderung membuat suatu kanker ya atau gangguan fungsional atau mutagenesis. Oke, untuk selanjutnya kecacatan janin akibat obat itu diperkirakan sekitar 3% dari seluruh kelahiran cacat. Kemudian resiko paling tinggi untuk menimbulkan efek teratogenik adalah penggunaan obat pada trimester pertama, lebih tepatnya pada minggu ke-3 sampai dengan minggu ke-8 ya. Jadi ini pada trimester pertama ya. Jadi pada usia kandungan 3 minggu itu kan 1 bulan belum ada ya, sampai ke-8. Minggu ke-8 itu kan dalam sebulan ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan ya. Jadi pada bulan kedua, di mana sebagian besar organ utama dibentuk. Ini perlu diperhatikan ya. Resiko paling tinggi untuk menimbulkan efek teratogenik adalah penggunaan obat pada trimester pertama.
Setelah minggu 8, jarang terjadi anomali struktur karena organ utama sudah terbentuk pada fase ini. Pada trimester 2 dan trimester 3, efek teratogenik lebih kepada kecacatan fungsional, contohnya penggunaan ACI inhibitor pada trimester 2 dan trimester 3 akan menyebabkan hipotensi pada janin. Obat yang diberikan pada wanita hamil umumnya dapat melalui plasenta. Sifat fisikokimia obat meliputi berat molekul rendah, obat yang larut dalam lemak, nonpolar, dan tidak terionisasi akan lebih mudah melewati membran plasenta. Banyak obat yang berada dalam bentuk bebas dari ikatan protein yang dapat melewati membran plasenta. Tidak dipungkiri bahwa selama kehamilan dan seorang ibu dapat mengalami berbagai keluhan atau gangguan kesehatan yang membutuhkan obat ya. Ya, jadi wanita hamil itu tidak semata-mata terbebas dari sakit ya. Jadi kemungkinan itu terkena sakit ya. Pemahaman mengenai keamanan penggunaan obat pada ibu hamil belum dimengerti dengan baik di masyarakat. Dalam kalangan tenaga kesehatan sendiri pun masih belum dapat memaksimalkan pemahaman penggunaan obat bagi ibu hamil. Sangat jelas sekali ya. Jadi ibu hamil pun tidak terlepas dari kemungkinan sakit, kemudian tenaga kesehatan ya. Pastinya yang dengan dekat dengan ibu hamil ya, baik oksigen, bidan ya. Secara umum, patokan pada penggunaan dan penggolongan keamanan obat pada ibu hamil dan masih mengarah pada panduan FDA, ya, Food Drug Association Amerika Serikat. Penggunaan tingkat keamanan penggunaan obat pada wanita hamil berdasarkan FDA Amerika Serikat banyak dijadikan acuan dalam mempertimbangkan penggunaannya dalam praktek. Untuk kategori A, penelitian terkontrol menunjukkan tidak ada resiko. Penelitian terkontrol dan memadai pada wanita hamil tidak menunjukkan adanya resiko pada janin. Kategori B itu pada penelitian calon obat ya yang akan diedarkan tidak ada bukti resiko pada manusia. Penelitian pada hewan menunjukkan adanya resiko, tetapi penelitian pada manusia tidak. Atau penelitian pada hewan menunjukkan tidak ada resiko, tetapi penelitian pada manusia belum memadai. Kategori C itu resiko tidak dapat dikesampingkan, penelitian pada manusia tidak memadai, penelitian pada hewan menunjukkan resiko atau tidak memadai. Untuk kategori D, resiko pada janin terbukti positif baik melalui penelitian atau post-marketing studi. Untuk kategori X ya, kontraindikasi pada kehamilan, penelitian pada hewan atau manusia, atau data post-marketing studi menunjukkan adanya resiko pada janin yang secara jelas lebih merugikan dibandingkan manfaatnya. Penggunaan obat masa kehamilan. Obat atau golongan untuk aminoglikosida bentamisin itu kategorinya C. Kemudian
amikasin atau obramisin, kategorinya D. Toksisitas yang timbul ototoksik, nefrotoksik. Etrimisin atau kanamisin, kategori D. Streptomisin kategori D, kerusakan saraf kranial, Astreonam dengan kategori B, golongan penisilin ya termasuk amoxicillin ya, cefalosporin dengan kategori B, chloramphenicol dengan kategori C. Toksisitasnya menimbulkan Gray baby syndrome terutama pada bayi prematur dan anemia aplastik. Golongan antibiotik clindamycin kategorinya adalah B. Golongan fluoroquinolone dengan kategori C, makrolit ya, yaitu golongan yang termasuk makrolit adalah eritromisin, baik eritromisin atau sistema dengan kategori B, eritromisin estolat dengan kategori B, toksitasnya hepatotoksik reversible pada itu. Asitromisin kategori B, claritromisin kategori C, metronidazole kategori B. Anomali bawaan hindari penggunaan pada trimester pertama. Nitrofurantoin kategori B, sulfonamid kategori B, Ternecterus anemia hemolit pada bayi baru lahir. Golongan obat tetrasiklin kategorinya D, mengganggu pertumbuhan tulang, mewarnai gigi menjadi kuning atau kecoklatan ya, hipoplasia dan kerusakan pada email gigi. Golongan obat trimethoprim kategori C, menghambat metabolisme asam folat, vancomycin kategori C, ototoksik, nefrotoksik, diuretik. Golongan diuretik ya untuk furosemid kategori C, menurunkan perfusi plasenta. Diuretik golongan tiazid kategori D, penggunaan pada trimester 1 meningkatkan resiko cacat bawaan, penggunaan trimester akhir meningkatkan resiko hipoglikemi, trombositopenia, hiponatremia, hipokalemia, dan kematian pada janin atau bayi akibat komplikasi pada ibu. Untuk metil dopa kategori B merupakan obat pilihan. Golongan beta blocker ya, trimester C, resiko teorisis, penggunaan pada trimester akhir. KTP-nya wis kan wis daftar sih itu KTP. Trimester 2 atau 3. Toksisitasnya bradikardi ya. Jadi detak jantung lambat, hipotensi, tekanan darah yang rendah, hipoglikemi, kadar gula darah yang rendah pada neonatus. Untuk golongan CCB, calcium channel blocker, kategorinya C, toksisitasnya terapi lini kedua. Golongan ACE inhibitor trimester C, kategori C trimester 1 maaf, oligodramnion renal tubular dysgenesis ya, pada kategori D trimester 2 atau 3, neonatal anuria hipokalvaria pulmonari hipoplasia persisten patentus arteriosus, kemudian golongan angiotensin reseptor antagonis. Kategori C pada trimester 1 diduga memiliki toksisitas mirip dengan ACE inhibitor. Pada kategori D trimester 2 atau 3. Pada masa kehamilan, banyak ibu hamil menggunakan obat
dan suplemen pada periode organogenesis sedang berlangsung sehingga risiko terjadi cacat janin lebih besar di sisi. Mengingat beberapa jenis obat dapat melintasi plasenta, maka penggunaan obat pada wanita hamil perlu hati-hati. Oke, ini perlu diperhatikan ya, karena dalam melayani pasien swab medikasi pada kondisi ibu hamil ya. Selama trimester pertama, obat dapat menyebabkan cacat lahir, teratogenesis ya, cacat lahir, dan resiko terbesar adalah kehamilan 3-8 minggu. Selama trimester kedua dan ketiga, obat dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan secara fungsional pada janin atau dapat meracuni vaksin ya. Jadi perlu diperhatikan pada trimester kedua, yaitu pada kehamilan usia 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan ya. Oke. Berikut kategori tingkat keamanan penggunaan obat pada ibu hamil dari Food Drug Association FDA Amerika Serikat. Ada kategori A, ada kategori B, ada kategori C, kategori D, dan kategori E. Kategori A aman untuk janin seperti vitamin C, asam folat, vitamin B6, paracetamol, zinc, dan sebagainya. Kategori B cukup aman untuk janin seperti amoxicillin, ampicillin, azithromycin, bisakodil, cefadroxil, cefepime, cefixime, cefotaxime, ceftriaxone, cetirizine, clopidogrel, erythromycin, ibuprofen, insulin, lansoprazol, loratadin, mepenem, metformin, methyldopa, metronidazole, dan sebagainya ya. Nah, ini yang kelompok C ya. Oke, untuk kategori C, dapat beresiko digunakan jika perlu. Obat dianjurkan hanya jika manfaat yang diperoleh oleh ibu atau janin melebihi resiko yang mungkin timbul pada janin ya. Ini dikatakan obat dianjurkan hanya jika manfaat yang diperoleh oleh ibu atau janin melebihi resiko yang mungkin timbul pada janin ya. Perlu diingat ya, Anda harus tahu juga, jadi kalau bayinya itu bermasalah, perlu obat itu enggak obat disuruh minum ke bayinya atau calon bayinya ya, calon bayinya atau janin atau calon bayinya, tapi yang diminumi obat si ibunya. Oke, yang kategori C, albendazole, allopurinol, aspirin, amitriptyline, calcitrol, kalsium laktat, chlorantraniliprol, ciprofloxacin, clonidine, otrimoxazole, kodein yang ditambah dengan paracetamol, dextromethorphan, digoxin, enalapril, ephedrine, dan fluconazole. Kemudian kategori D, ada bukti positif dari resiko digunakan jika darurat penggunaan obat diperlukan untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa atau penyakit serius di mana obat yang lebih aman tidak efektif atau tidak dapat diberikan. Contohnya ya, alprazolam, atrasin, amiodaron, karbamazepin, prodiazepam, diazepam, kanamycin, phenytoin, asam valproate, dan sebagainya. Untuk kategori X, kontraindikasi dan sangat berbahaya bagi janin.
Contohnya amlodipin ya, atorvastatin, kemudian kafein ditambah evutamin, desogestrel ditambah etinyl estradiol, ergometrin, estradiol, misoprostol, oksitosin, simvastatin, warfarin. Oke, ada informasi 10 menit lagi video conference akan terhenti. Nanti akan saya perpanjang lagi, akan saya tambah lagi. Mohon nanti ditunggu sebentar. Efikasi, kemanjuran atau benefit versus resiko ya. Risk adalah pertimbangan utama menggunakan obat khususnya untuk kategori A dan kategori B. Untuk obat yang masuk kategori C dan kategori D itu dianjurkan untuk benar-benar melalui pertimbangan dokter. A dan B itu dengan melihat manfaatnya ya. Mempertimbangkan utama penggunaan obat khususnya kategori A dan B. Tapi untuk kategori C dan D itu benar-benar melalui pertimbangan dokter dengan mempertimbangkan manfaat keselamatan jiwa yang lebih besar dibandingkan resikonya untuk obat yang tidak boleh digunakan pada kategori X pada masa kehamilan. Selama kehamilan terjadi perubahan-perubahan fisiologi yang mempengaruhi farmakokinetik obat. Perubahan fisiologi tersebut misalnya perubahan volume cairan tubuh yang dapat menyebabkan penurunan kadar puncak obat-obatan di serum, terutama obat-obat yang terdistribusi di air dan obat dengan volume distribusi yang rendah. Peningkatan cairan tubuh juga menyebabkan pengenceran albumin serum, hipoalbuminemia yang menyebabkan penurunan ikatan obat albumin sehingga obat bebas banyak terakumulasi dalam darah dan berpotensi meningkatkan efek yang merugikan. Ini perlu diperhatikan ya, jadi peningkatan cairan tubuh juga menyebabkan pengenceran albumin serum, hipoalbuminemia yang menyebabkan penurunan ikatan obat albumin. Sehingga obat bebas yang tidak terikat dengan protein itu banyak terakumulasi dalam darah dan berpotensi meningkatkan efek yang merugikan. Karena apa? Karena masuk ke membran plasenta. Itu ya intinya itu. Tetapi hal ini tidak bermakna ya secara klinis ya, karena apa? Karena bertambahnya kadar obat dalam bentuk bebas juga akan menyebabkan bertambahnya kecepatan metabolisme obat. Berikut beberapa obat yang dapat digunakan pada masa kehamilan. Pereda nyeri dan demam, batuk pilek, sembelit diare, dan alergi ya. Jadi kemungkinan pasien yang sedang hamil bersuah medikasi mengeluh nyeri, mengeluh demam, mengeluh batuk pilek, mengeluh sembelit atau diare, dan kemungkinan juga alergi. Yang pertama, pereda nyeri dan demam. Obat paracetamol termasuk obat yang aman mengatasi nyeri atau demam untuk sakit kepala. Selain dengan mengkonsumsi paracetamol, juga bisa diatasi dengan kompres dingin dan istirahat. Untuk demam, bisa dibantu mengatasinya dengan kompres air hangat.
Kemudian batuk pilek. Pada saat ibu hamil, kemungkinan batuk pilek ya, bersua medikasi ke apotek pastinya mencari obat batuk pilek yang banyak dijual bebas ya, atau bebas terbatas, biasanya berupa kombinasi. Nah, sebaiknya dihindari pada saat hamil. Karena apa? Salah satunya adalah dekongestan. Dekongestan ini adalah obat yang berfungsi mengatasi hidung tersumbat seperti phenylephrine dan pseudoephedrine. Ini adalah memperlebar saluran pernafasan. Pada saat hamil harus dihindari penggunaan dekongestan yang secara oral atau obat minum. Ibu hamil yang membutuhkan dekongestan itu sebaiknya disarankan menggunakan semprot atau spray. Obat dekongestan semprot itu lebih aman karena apa? Karena mekanisme kerjanya secara oral di area hidung, dosis yang rendah serta paparan obat dengan tubuh lebih singkat seperti penggunaan tetes hidung salin. Obat batuk pada ibu hamil, pilihan pertama adalah dextromethorphan untuk mengatasi batuk. Untuk batuk berdahak bisa menggunakan acetylcysteine atau fluimucil. Hindari sediaan obat batuk yang mengandung alkohol atau bentuk sediaannya jenis eliksir. Selain obat, bisa mengkonsumsi air lemon ya secara non farmakologi dan bisa menggunakan air madu. Pada kondisi ibu hamil yang sedang merasa sembelit atau ibu hamil yang merasakan diare, ini bisa menggunakan obat laksatif ya untuk sembelit ya atau metil selulosa. Sementara yang untuk diare bisa menggunakan obat loperamid. Untuk menggantikan cairan elektrolit, tubuh yang hilang bisa diganti dengan oralit. Sembelit juga bisa diatasi dengan konsumsi makanan tinggi serat dan cukup aman. Kegiatan olahraga yang ringan seperti berenang atau jalan kaki dapat membantu mengatasi sembelit karena dapat meningkatkan sirkulasi yang dapat merangsang sistem pencernaan. Ya, jadi selain terapi farmakologi ya, non farmakologi, saat konseling dengan ibu hamil ya bisa disampaikan. Oke, salah satu yang diderita kemungkinan pada ibu hamil adalah alergi, ya, atau gatal, ya. Alergi bagi ibu hamil yang mengalami alergi bisa menggunakan obat cetirizine yang aman bagi ibu hamil. Cetirizine ini 1 kali sehari 1 tablet, ya, one daily dose. Oke, waktu tinggal 1 menit ya. Mohon nanti mohon ditunggu akan saya perpanjang
Ayo. 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 Turun. 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 Cek gak tuman. Senengane munggah nang kasur. Oke, sambil kita tunggu ya. Ini 32 yang bergabung, 34 yang bergabung ya. Akan saya mulai pelan-pelan ya karena sudah keburu siang. Prinsip penggunaan obatnya. Yang pertama itu sedapat mungkin hindari penggunaan terutama pada trimester pertama kehamilan. Upaya terapi non farmakologi. Yang kedua, obat hanya diberikan jika jelas diperlukan dengan mempertimbangkan manfaat dan resikonya. Ini intinya manfaat lebih besar daripada resikonya. Hindari obat baru karena datanya masih terbatas. Pilih obat dengan profil keamanannya dengan sudah diketahui. Utamakan monoterapi. Gunakan dengan dosis efektif yang rendah. Tapi perlu juga diingat bahwa kehamilan akan menyebabkan sehingga pada beberapa obat mungkin perlu peningkatan dosis untuk mempertahankan kadar terapeutiknya. Gunakan obat dengan durasi sesingkat mungkin. Hindari obat yang bersifat teratogen pada wanita usia produktif. Jika obat yang digunakan juga kuat dapat menyebabkan kecacatan, maka lakukan atau dilanjutkan untuk USG. Penggunaan obat herbal semakin meningkat pesat di banyak negara di dunia.
Di banyak negara obat herbal peraturannya tidak seketat obat, sehingga pemantauan efek samping pun tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Tambahan pula, tidak banyak laporan efek sampingnya yang dipublikasikan, akibatnya sulit untuk mendapatkan informasi mengenai efek samping obat herbal, khususnya pada penggunaan selama kehamilan. Kita mungkin menganggap obat herbal adalah produk alternatif sehingga bebas dari risiko efek samping, namun pada kenyataannya penggunaan obat herbal pada masa kehamilan tidak sepenuhnya bebas dari risiko baik terhadap ibu maupun lainnya, ya, terutama pada janinnya. Meskipun hubungan sebab akibat dari laporan kasus yang dipublikasikan masih belum dapat dipastikan, sebaiknya kita waspada dan menganggap bahwa penggunaan obat herbal dikontraindikasikan selama kehamilan. Berikut tips bagi ibu hamil dalam penggunaan obat. Ibu hamil harus cermat dan selektif dalam memilih obat. Berkonsultasilah dengan dokter maupun apoteker. Sebaiknya seminimal mungkin mengkonsumsi obat saat hamil, kecuali adanya riwayat penyakit kronis yang mengharuskan minum obat dengan adanya pertimbangan manfaat atau resiko. Jika terpaksa membeli obat yang dijual bebas, pilihlah obat yang mencantumkan keterangan aman untuk ibu hamil dan pastikan Anda mendapatkan informasi mengenai obat langsung kepada apoteker dan dilakukan komunikasi konseling pada pasien dengan kondisi hamil. Oke, ini adalah materi penggunaan obat pada ibu hamil. Ya, selanjutnya akan saya share materi konseling pada ibu menyusui. Ibu, izin bertanya boleh Ibu? Halo, gimana Mas? Izin bertanya Ibu. Halo, Halo. Gimana? Ya halo, Izin bertanya Bu tentang ini Bu. iya, monggo Mas Gani Abdi Majid. Ini kan kasus pada hipertensi pada wanita hamil itu memiliki potensi tinggi akan kematian ya Ibu. Itu disebabkan kenapa Bu? Apa disebabkan dalam pemberian obat atau disebabkan oleh faktor lainnya Ibu? Terima kasih. Itu salah satunya saya sendiri mengalami Mas ya. Jadi terjadi preeklamsi ya. Hipertensi itu tekanan darah itu pada usia kandungan sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak masalah ya. Pada masuk ke 8 bulan, 9 bulan itu tekanan darah itu menjadi naik ya. Nah, faktornya itu beberapa macam ya. Jadi setiap orang itu memiliki faktor sendiri-sendiri ya. Ada yang preeklamsi. Jadi memang pada saat usia kandungan itu sudah masuk ke 8, 9 dan akan melahirkan, itu tekanan darah menjadi naik ya.
Kemudian faktor degeneratif, ya faktor degeneratif. Jadi memang keturunannya itu tekanan darahnya tinggi. Oke. Kemudian karena faktor tingginya pikiran ya. Jadi gini Mas, apalagi kalau pada hamil dan proses mau akan melahirkan yang pertama kali, nah itu kan belum pernah melakukan proses melahirkan, jadi itu nantinya bagaimana itu juga tidak terbayang ya, tidak ngerti nantinya bagaimana. Nah, jadi itu menyebabkan tekanan itu bisa naik ya. Kemudian itu dan lain-lain ya, dan banyak lagi. Nah, kenapa kok bisa menyebabkan kematian? Itu ya ekstrim ya. Jadi ekstrim itu kalau memang tidak bisa ditangani dengan penurunan tekanan darah yang menggunakan terapi obat ya, atau terapi non farmakologi, itu begini. Tekanan darah yang tinggi ya, di mana pada saat proses ibu melahirkan itu kan membutuhkan tenaga untuk berkontraksi, berpacu untuk melahirkan si calon bayi kan. Jadi istilahnya Jawanya ngeden ya, Mas. Tahu ngeden ya? Tahu Ibu. Ya wis. Kamu wong Jawa. Iya Mas Iya, Gani. Nah, ya. Jadi nganggo ngeden itu loh Mas. Nah, tekanan ya. Nah, kalau dia ngeden mengeluarkan apa? Tenaga seluruh jiwa raga ya istilahnya lah, all out ya. Nah, itu akan merangsang tekanan darah itu semakin tinggi. Jadi awalnya udah tinggi, dia melakukan proses ngeden ya, ngedennya itu tidak hanya semenit 2 menit ya, sampai proses bayi itu keluar ya. Ya itu resikonya.
itu eh, eh, hipertensi yang terlalu tinggi, pecahnya pembuluh darah mungkin ya. Nah, itu menyebabkan ibunya meninggal. Anaknya tidak, atau keduanya. Ya, itu Mas gambarannya Mas Gani. Ya, itu sampai kok Iya, Bu. ekstrim sampai kematian itu. Itu jadi eh, pada
dasarnya untuk aman